Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dokter dengan NIM 235050111111123 Saya di sini akan menjelaskan tentang akumulasi dari beberapa tugas yang telah diberikan oleh Ibu Siti Azizah eh, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan demi memenuhi tugas akhir ujian tengah semester. Saya di sini mengambil topik atau berita dengan judul Jabar kehilangan 34% sapi perah akibat serangan PMK. Saya di sini akan membahas 5 inti topik pembahasan, yaitu ada deskripsi umum dan juga solusi teoritis, kemudian ada interaksi sosial, kelompok sosial, kultural universal, serta strata sosial dan mobilitas sosial. Langsung saja, yang pertama ada deskripsi umum. Wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda Jawa Barat pada tahun 2022 yang dampaknya terasa hingga tahun 2024 menyebabkan penurunan signifikan pada populasi sapi perah, mencapai 34%. Wabah ini berdampak pada produksi susu di provinsi tersebut, yang sebelumnya merupakan salah satu produsen susu terbesar di Indonesia. Selain itu, wabah ini juga menyerang jenis ternak lain seperti sapi potong, domba, dan juga kerbau. Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengambil berbagai langkah untuk memulihkan populasi ternak, termasuk vaksinasi dan distribusi bantuan. Namun upaya ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Soalnya ada solusi teoritis. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengaplikasikan teori fungsionalisme. Menurut teori ini, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung, di mana setiap bagian memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi sistem secara keseluruhan. Emil Durkheim, seorang pionir fungsionalisme, berpendapat bahwa institusi sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks PMK, industri peternakan sebagai salah satu institusi ekonomi penting memainkan peran sentral dalam ketahanan pangan dan juga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan. Ketika bagian ini terganggu, masyarakat keseluruhan menjadi tidak stabil. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu peningkatan infrastruktur kesehatan ternak, yang kedua penguatan edukasi dan kesadaran ternak, yang ketiga distribusi ternak sehat dan bantuan finansial, yang keempat adalah kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta. Selanjutnya ada interaksi sosial. Di sini ada gambaran dari pentahelix yang ada di kasus ini, yaitu yang pertama masyarakat atau peternak, kemudian pemerintah, media massa, akademisi, dan juga sektor industri. Kemudian ada interaksi sosial. Interaksi sosial di sini ada dua, asosiatif dan juga disosiatif. Asosiatif yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Yang pertama subjeknya adalah pemerintah dan sektor industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan sektor industri seperti PT Sumber Cita Rasa Alam atau SCA untuk mempercepat proses pemulihan populasi sapi perah melalui pembangunan fasilitas peternakan baru. Kemudian ada pemerintah dengan akademisi. Pemerintah bekerjasama dengan akademisi dari universitas dan lembaga riset untuk merumuskan strategi berbasis ilmiah dalam menangani dampak wabah PMK. Akademisi memberikan data penelitian yang akurat mengenai kesehatan hewan dan pencegahan penyakit, yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan distribusi vaksin dan pemulihan ternak yang lebih efektif. Selanjutnya ada pemerintah dengan media massa. Pemerintah berkolaborasi dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi terkait langkah-langkah pemulihan sektor peternakan, termasuk program vaksinasi dan distribusi ternak impor. Selanjutnya ada sektor industri dengan peternak. Sektor industri melalui perusahaan ternak dan pakan bekerjasama dengan peternak dalam menyediakan fasilitas dan bahan pakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak mereka. Industri ini membantu peternak dalam mendapatkan akses ke produk pakan berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta memberikan dukungan teknis dalam hal pengelolaan peternakan. Hanya ada akademisi dengan peternak. Akademisi memberikan bimbingan teknis kepada peternak melalui program pelatihan dan workshop, memperkenalkan metode modern dalam pengelolaan kesehatan ternak serta praktik pemeliharaan yang lebih baik. Kemudian ada akomodasi atau accommodation, yaitu antara pemerintah dengan peternak. Pemerintah menanggapi kesulitan yang dialami peternak akibat wabah PMK dengan memberikan bantuan finansial dan mendistribusikan ternak impor dari Australia untuk menggantikan populasi yang hilang.
Peternak meskipun mungkin ada ketidakpuasan mengenai kecepatan dan atau distribusi bantuan, menerima dukungan ini sebagai langkah untuk menyelamatkan mata pencaharian mereka dan mengembalikan kestabilan ekonomi keluarga mereka. Subjek yang selanjutnya adalah pemerintah dengan media massa. Media massa mendukung pemerintah dengan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk penjelasan mengenai distribusi vaksin dan bantuan ternak. Kemudian ada asimilasi, subjeknya adalah akademisi dengan peternak. Akademisi mengintroduksi praktik dan teknologi baru dalam pengelolaan peternakan, seperti manajemen kesehatan ternak dan metode pemeliharaan modern. Peternak secara perlahan mengadopsi praktik-praktik ini, menggabungkan metode tradisional dengan inovasi baru yang diperkenalkan oleh akademisi. Proses asimilasi ini membantu peternak untuk meningkatkan produksi susu dan daging, serta memastikan bahwa ternak mereka lebih tahan terhadap penyakit di masa yang akan datang. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan atau competition, yaitu antara peternak dengan peternak lain. Persaingan di antara peternak meningkat seiring dengan adanya keterbatasan dalam distribusi bantuan ternak impor dan vaksin. Ternak bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik dan cepat agar mereka dapat memulihkan kerugian yang diderita akibat wabah PMK. Kompetisi ini mendorong peternak untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas peternakan mereka dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Subjek selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain, misalnya Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Persaingan antar provinsi seperti Jawa Barat dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah terjadi dalam konteks produksi susu dan daging nasional. Setiap provinsi berusaha untuk menjadi penghasil utama di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas ternaknya. Kompetisi ini memicu inovasi dan investasi dalam sektor peternakan di masing-masing provinsi. Selanjutnya ada kontravensi atau contravention. Subjeknya adalah peternakan dengan pemerintah. Peternak merasa kebijakan distribusi vaksin dan bantuan ternak tidak selalu adil atau merata, yang menimbulkan kontravensi dengan pemerintah. Mereka menyuarakan kritik terhadap lambannya respon pemerintah dalam menangani dampak wabah. Kemudian media massa dengan pemerintah. Media massa dapat menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama jika dianggap tidak efektif atau tidak adil dalam penanganan wabah PMK. Ketegangan dapat muncul ketika media mengangkat isu-isu yang kritis terhadap distribusi bantuan atau kebijakan vaksinasi, memicu tanggapan negatif dari pemerintah yang merasa dikritik secara tidak proporsional. Selanjutnya ada konflik atau konflik. Subjeknya adalah peternak dengan pemerintah. Konflik antara peternak dengan pemerintah dapat terjadi jika kebijakan yang diambil pemerintah dirasa tidak memadai atau diskriminatif. Ketidakpuasan peternak terhadap bantuan yang tidak merata atau lambat bisa memicu protes atau tindakan langsung, seperti demonstrasi atau tuntutan perubahan kebijakan. Konflik ini bisa memperburuk hubungan antara peternak dan pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya masuk ke materi kelompok sosial. Eh, Interaksi dalam kasus wabah PMK di Jawa Barat lebih cocok digambarkan sebagai Gesellschaft karena hubungan yang terbentuk didasarkan pada kepentingan ekonomi dan administratif. Pemerintah beternak, industri susu, dan lembaga kesehatan bekerja sama secara transaksional untuk memitigasi wabah dan menyelamatkan ekonomi peternak tanpa adanya ikatan emosional atau tradisi yang kuat. Meskipun pemerintah berperan dalam pemulihan melalui bantuan finansial dan kesehatan, kestabilan kelompok tetap rentan karena pemulihan populasi sapi membutuhkan waktu dan dukungan jangka panjang dari berbagai pihak. Selanjutnya masuk ke materi kultural universal. Unsur kultural universal yang ada pada kasus wabah PMK di Jawa Barat adalah salah satunya mata pencaharian yang berupa kegiatan peternakan. Ini melibatkan sebagai trade kompleks. Ini melibatkan sapi sebagai trade kompleks utama, dengan sapi perah sebagai trade dan susu sebagai items. Selain sapi, wabah juga mempengaruhi kambing dan domba, yang turut menjadi trade kompleks lainnya. Penurunan populasi sapi perah akibat PMK berdampak langsung pada produksi susu yang merupakan sumber penghidupan utama peternak. Ini menunjukkan bagaimana kegiatan peternakan sebagai cultural activity melibatkan beragam hewan ternak masing-masing memiliki peran penting dalam ekonomi lokal.
Selanjutnya masuk ke materi strata sosial, peternak sapi perah sebagai tingkat menengah ke bawah. Berdasarkan definisi stratifikasi sosial, mereka termasuk kelompok yang memiliki posisi rendah dalam hierarki sosial karena bergantung pada aktivitas manual seperti beternak untuk penghasilan mereka. Kekayaan kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peternak terbatas, membuat mereka berada pada lapisan bawah dari sistem stratifikasi sosial. Peternak sapi perah berperan sebagai produsen primer dalam industri peternakan. Selanjutnya ada pemerintah daerah yang ada pada tingkat menengah ke atas. Pemerintah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengendalikan situasi dan mengambil tindakan. Kekuasaan dan wewenang ini menempatkan mereka dalam lapisan sosial yang lebih tinggi, terutama terkait akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang mereka bisa tetapkan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengambil keputusan dalam penanganan industri peternakan. Hanya konsumen produk susu yang ada di tingkat menengah. Konsumen susu bisa bervariasi dari lapisan masyarakat yang lebih kaya hingga kelas menengah. Tetapi mayoritas berada di kelas menengah karena mereka memiliki daya beli yang cukup untuk mengonsumsi produk olahan susu secara rutin. Konsumen produk susu berperan sebagai pengguna akhir produk-produk peternakan. Selanjutnya masuk ke materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada dua, yaitu mobilitas sosial ke bawah atau social seeking, dan juga mobilitas sosial ke atas. Yang pertama adalah mobilitas sosial ke bawah. Peternak sapi perah bisa mengalami penurunan status sosial karena kehilangan sumber pendapatan mereka akibat wabah PMK yang mengurangi populasi ternak secara signifikan. Selanjutnya ada mobilitas sosial ke atas atau social climbing. Jika pemerintah dapat menjalankan program revitalisasi yang sukses dan meningkatkan kondisi peternakan sapi perah, mungkin ada peternak yang bisa bangkit kembali dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka, menyebabkan mobilitas sosial ke atas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.